Jemaat yang terkasih, adakah di antara Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki pengalaman seperti saya? dengan saya. Kita tidak dapat mengatur situasi dan kondisi di sekitar kita. Tapi hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan Yesus memelihara kita. Karena dia adalah gembala agung penuh kasih. Oleh karena itu, mari kita bersuka cita bersama para malaikat dan ibadah kita hari ini. Selamat beribadah. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus. And he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di penghujung tahun ini.
Mari saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita dengan penuh syukur mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Bersama dengan seluruh dunia, mari kita penuh sukacita bernyanyi dan bersorak sebab penebus datanglah. Nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Syukur kita yakini bahwa Yesus yang merintahkan dunia. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaiblah, ajaiblah kasihnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuki ibadah kita lebih jauh lagi, mari kita memohon perkenanan Tuhan kepada setiap kita. Marilah kita merefleksikan diri kita, segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan Yesus telah datang untuk mencari setiap kita. Yesus cari dagu. Yesus telah lahir di Betlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus cari daku, Yesus cari daku, Yesus cari daku. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus cari daku. Ya, dia datang untuk menyelamatkan setiap kita. Di Golgota, Yesus disalibkan. Di Golgota, Yesus tersalibkan untuk keselamatan jiwaku. Betapa ajaib rahmat kasih-Nya, yang mati
setiap kita untuk boleh menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau lahir ke dunia yang hina ini ya Tuhan, meninggalkan tatamu yang mulia untuk menyelamatkan setiap kami yang berdosa ini ya Tuhan. Kami menyadari ya Bapa bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh sebuah anugerah dan hanya karena kasih-Mu saja kami boleh ada saat ini. Percaya kepadamu adalah sebuah anugerah itu. Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu pada pagi. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh bersama-sama dengan seluruh malaikat. Kelak nanti di surga menyanyikan puji-pujian bagimu. Maka sucikan dan layakkanlah setiap kami ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Isi setiap jiwa kami ya Bapa. Sucikan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para malaikat menyampaikan berita sukacita bagi para gembala. Dan pada hari ini pun juga para malaikat menyampaikan berita sukacita itu kepada setiap kita yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya mengajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri, kita meresponi berita anugerah yang sudah disampaikan dengan berkomitmen membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-20. Kita bacakan sebanyak 2 kali dari alamatnya terlebih dahulu. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dengan tetap bangkit berdiri seperti para malaikat yang menaikkan pujian, segala kemuliaan bagi Allah, mari kita juga mengumandangkan pujian bagi Tuhan sampai seluruh dunia boleh mendengarnya dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Bersama tentara Tuhan, tinggi-tinggi di dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian virtual.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman. Sebelum kita mendengar firman, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Betapa kami bersuka cita dan bersyukur punya Tuhan yang begitu mulia, yang begitu agung. Tetapi kemuliaan dan keagungan Tuhan tidak jauh di sana. Tapi justru Tuhan menghampiri kami manusia yang berdosa. Betapa tak terkatakan kasih setia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah menyatakan kebenaran itu bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Kami menyerahkan pemberitaan firman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, tanpa terasa hari ini kita memasuki minggu terakhir dari tahun 2021. Kadangkala kalau kita merenung sejenak, waktu begitu cepat berlalu. Ya, waktu begitu cepat berlalu. Kalau waktu begitu cepat berlalu, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah setiap kita dapat menghargai setiap waktu yang Tuhan sudah berikan. Tanpa terasa ketika kita akan memasuki tahun 2022, ya kita pun makin bertambah. Ya, makin bertambah, itu artinya ya kita juga secara otomatis berkurang. Gitu? Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan masih mengizinkan kita bernapas sampai hari ini, kiranya kita dapat menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya memuliakan nama Tuhan. Ya, kapan lagi Bapak Ibu kalau kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita, kalau bukan sekarang, ya. Tidak tunggu besok, tidak tunggu minggu depan, bulan depan, tahun depan, tetapi sekarang. Karena kita tidak tahu akan hidup kita. Betul? Mari Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan membaca firman dari Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayat 14. Selama beberapa ibadah kita selalu membahas bagian ini, Bapak Ibu ya, tentang gembala-gembala. Tetapi hari ini kita khususnya menyoroti hanya ayat 14 sebenarnya. Tapi kita perlu juga melihat dari ayat 8 sampai 14. Gloria in excelsis Deo, ya, khususnya di ayat 14. Mari Bapak Ibu perhatikan pembacaan dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-14 saya akan baca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Untuk ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu nanti boleh baca di rumah ya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman, terlebih lagi kita yang melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu saya pelayanan di Jambi, 2010 ya. Pada waktu saya pelayanan di Jambi, hari itu saya berkhotbah ya, di gereja. Karena gerejanya cukup besar, maka panggungnya juga besar ya. Biasanya pengkhotbah, pemimpin liturgi maupun mereka yang penterjemah duduknya di belakang. Karena besar ya, jadi ada kursi. Hari itu Bapak Ibu ada satu pujian dari Paduan Suara Pesparawi Jambi. Ya, Paduan Suara Pesparawi Jambi ya. Sudah Bapak Ibu, biasalah mereka nyanyi lalu mereka berdiri di depan sini. Cukup banyak yang penyanyinya. Pada waktu mereka menyanyi, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saya mendengar pujian itu betul-betul hari itu saya merinding Bapak Ibu. Pernah merinding ya? Waduh, saya bilang ini kok pujiannya luar biasa sekali. Isi dari pujian itu juga yang menaikkan pujian itu begitu luar biasa. Hari itu Bapak Ibu saya duduk di belakang sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Saya sungguh-sungguh merinding Bapak Ibu ketika mendengar pujian itu.
yang disampaikan oleh paduan suara Pesparawi Jambi. Dan memang layak Bapak Ibu mereka mendapat juara. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bertanya. Bapak Ibu pernah merinding nggak? Tahu merinding ya? Orang bilang apa, bulu kuduknya ya? Berdiri ya? Pernah Bapak Ibu merinding? Biasanya yang membuat Bapak Ibu merinding itu apa? Oh, tersentuh, bukan lihat hantu Pak ya? Ada orang bilang, lihat hantu, merinding deh. Atau ketika dia jalan satu tempat yang gelap, ada pohon yang besar, jangan-jangan di situ ada siapa itu ya? Membuat bulu kuduk menjadi merinding ya. Mungkin seperti itu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi para gembala tadi, di malam yang gelap, sunyi, gitu, tiba-tiba ada sinar begitu luar biasa, ya. Kira-kira merinding nggak Bapak Ibu? Nangkep ya? Mereka pada waktu itu lagi beristirahat mungkin, atau sedang berkongkong-kongkong, ngomong-ngomong, bicara satu dengan yang lain. Tiba-tiba ada sinar yang begitu luar biasa. Bukan hanya sinar tetapi juga ada suara. Bukan hanya suara tetapi juga ada satu pujian yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu juga ada di situ, pastilah kita gemetaran. Bukan hanya sekedar merinding lagi, betul ya? Gemetar, mengalami satu ketakutan yang begitu luar biasa. Ini apa yang terjadi? Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di malam yang begitu dingin, semua seperti biasa, bahkan mereka pun memikirkan nasib mereka. Mereka juga mungkin memikirkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan mereka yang ada di depan sebagai seorang gembala yang seringkali dihina mungkin. Hidupnya tidak dihargai, kesaksiannya tidak pernah dipercaya. Mungkin Bapak Ibu, di antara para gembala itu sambil berbicara satu dengan yang lain, ngomong-ngomong satu dengan yang lain. Bro, kira-kira apa yang terjadi dengan kehidupan kita ini? Lalu yang satu menjawab, I don't know, gak tahu. Nah, kita kan gembala. Berkaitan dengan masa depan, wah susah. Siapa yang mau menerima kita untuk masuk dalam perusahaan, dalam pekerjaan yang lebih baik? Ya inilah nasib kita sebagai gembala. Mungkin juga di dalam percakapan-percakapan itu Bapak Ibu mereka sedang bercakap bagaimana masa depan mereka. Pada waktu mereka sedang bercakap-cakap itulah Bapak Ibu dikatakan dalam bacaan tadi, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa Natal itu menyatakan kemuliaan Allah. Pada malam kelahiran Yesus Sang Kristus, bala tentara sorga mengumandangkan pujian bagi Sang Khalik, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang di dalam bahasa Latinnya Bapak Ibu Gloria in excelsis Deo. Ini yang menjadi tema kita. Ya, ini bahasa Latinnya Bapak Ibu. Gloria in excelsis Deo. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana pemandangan seperti itu menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana sampai pemandangan itu melahirkan pujian yang begitu agung di kalangan para malaikat bagi Sang Khalik. Kuncinya di mana Bapak Ibu? Kuncinya terletak pada ungkapan di tempat maha tinggi. Bapak Ibu, jika seorang raja, dia duduk di tahta, ya di tahtanya, atau duduk di tahta kebesarannya, wajar nggak? Raja duduk di tahta kebesarannya, wajar nggak? Wajar, betul ya? Kalau ada seorang bos besar, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dia duduk di kursi belakang, mungkin naik Mercedes yang terbaru serinya ya. Lalu di depan ada supirnya, sebagai seorang pemilik gitu ya. Lalu yang di depan supirnya, dia menikmati duduk di belakang. Kenapa? Karena dia seorang bos. Ya, dia punya mobil yang super mewah mungkin dan sebagainya. Wajar nggak? Wajar, betul ya. Lawang bos ya nggak? Wajar. Karena dia punya supir, dia duduk di belakang. Wajar. Hal yang wajar Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Siapa sih yang mau, seorang bos yang besar, konglomerat, naik mobil rakyat Bapak Ibu. Angkot. Belum tentu mau ya. Betul nggak? AC alam ya. Bercampur baur dengan orang-orang yang di situ. Terasa gerah dan sebagainya. Tapi jika ada satu pribadi yang menempati posisi dikatakan dalam bacaan tadi yang maha tinggi. Apa artinya yang maha tinggi?
Artinya dialah segala-galanya. Tidak ada posisi yang lebih besar daripada dia. Maka itu disebut dengan yang maha tinggi. Bapak Ibu bayangkan, jika ada satu pribadi yang mempunyai posisi yang maha tinggi, mau turun dari kemahatinggiannya dan hidup di dalam kesederhanaannya, bahkan kepapaan, bahkan dia lahir di tempat yang hina. Bapak Ibu luar biasa nggak? Tangkap ya, Bapak Ibu ya. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah peristiwa yang dinyatakan di dalam bacaan kita tadi. Ya. Ini baru lihat sedikit kita ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Bapak Ibu bayangkan begini, terus kira-kira bagaimana suasana sorga menjelang peristiwa Natal ini mungkin jarang disoroti. Kira-kira bagaimana peristiwa sorga pada waktu itu Bapak Ibu? Akhirnya Kristus lahir untuk pertama kalinya. Lalu para malaikat Bapak Ibu menyaksikan ya dalam tanda petik wajah Tuhan mereka. Wah ini luar biasa loh Bapak Ibu ya. Mereka menyaksikan wajah Tuhan mereka. Bapak Ibu di dalam Yesaya 6 ayat 2, di dalam penglihatan Yesaya sang nabi menyaksikan para malaikat serafim berdiri di sebelah atas ya, berdiri di sebelah atas Allah. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka. Jadi punya 6 sayap nih malaikat. 2-nya ditutup untuk muka. Kemudian 2 sayap untuk menutupi kaki. Lalu 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Bapak Ibu, itu yang dicatat dalam Yesaya 6 ayat 2. Jadi para makhluk surgawi yang suci itu Bapak Ibu harus menutup keberadaan mereka di hadapan Allah yang maha suci. Keberadaan Allah yang maha kudus. Mereka belum pernah melihat dalam tanda petik Bapak Ibu, wajahnya Allah Bapak Ibu. Namun hal itu akan segera berakhir karena sebentar lagi mereka akan melihat wujud Sang Khalik. Pastilah mereka menanti-nantikan kesempatan yang sangat istimewa. Satu kesempatan yang sangat langka. Kapan lagi melihat wajah pribadi yang mereka sembah siang dan malam? Kira-kira begitu ya. Waduh ini suatu hal yang luar biasa nih, kata para malaikat nih. Kapan lagi kami bisa melihat wajahnya Tuhan, kalau bukan peristiwa Natal itu. Peristiwa datangnya Yesus ke dalam dunia itu. Dalam diri seorang bayi yang lemah, yang membutuhkan tangan sang bunda untuk membungkus tubuhnya dengan kain lampin dan membaringkannya di palungan. Para malaikat Bapak Ibu menyaksikan kenyataan ini dengan keheranan. Dengan ketakjuban. Kenapa mereka takjub? Bapak Ibu yang terkasih, karena para malaikat melihat begitu sederhananya penampilan Tuhan. Begitu hinanya penampilan Tuhan. Betapa sempurna teladan yang diberikan Tuhan. Yaitu tentang perendahan dirinya. Betapa agung jiwanya. Perasaan apa lagi Bapak Ibu yang muncul dan berkecamuk di hati para malaikat. Selain takjub, haru, dan syukur yang tak terperi. Selanjutnya Bapak Ibu mereka mengumandangkan Gita, Gloria in excelsis Deo dengan mata berkaca-kaca ya, dengan sangat terharu sekali. Pujian yang penuh dengan berita suka cita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira gambarannya seperti itu. Betapa malaikat sendiri merasakan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu boleh belajar dan melihat sejarah kehidupan manusia. Tidak ada satu peristiwa pun akan kelahiran yang dapat menggoncang surga. Ada nggak Bapak Ibu? Peristiwa Natal pertama itulah yang menggoncang surga begitu luar biasa. Sehingga para malaikat menaikkan pujian untuk kemuliaan, kebesaran. Lalu Bapak Ibu berita sukacita apa sih yang diberitakan di dalam pujian para malaikat itu, di mana isinya memberi satu penghiburan yang luar biasa. Kita lihat yang pertama di dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu yang terkasih dari bacaan kita tadi. Apa isinya? Kita lihat yang pertama. Dalam ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesukaan besar. Kesukaan besar apa yang sampai membuat surga bergoncang? Kesukaan besar apa yang membuat para malaikat seperti bala tentara yang begitu luar biasa memuji Tuhan, bersorak-sorak, memuliakan nama Tuhan? Tentulah bukan satu peristiwa yang biasa-biasa Bapak Ibu yang terkasih. Ini adalah satu kesukaan yang dahsyat. Kenapa? Karena yang lahir itu adalah Allah, pencipta langit dan inilah sukacita yang diberitakan Bapak Ibu. Yaitu tentang apa? Tentang kesukaan besar. Bapak Ibu, kesukaan yang tidak akan pernah ada lagi Bapak Ibu. Siapapun. Kesukaan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu anak tunggalnya. Kesukaan yang dahsyat. Sampai surga bergoncang. Lalu yang kedua Bapak Ibu kita lihat ayat yang ke-11. Di dalam ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita keselamatan. Kesukaan besar itu tentang apa? Tentang berita keselamatan yang besar. Berita keselamatan yang besar. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat 11. Ketika Bapak Ibu membaca baik-baik ayat 11, apa yang dapat Bapak Ibu dapatkan di situ? Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat 11 itu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di situ? Luar biasa sekali loh ayat 11 ini. Mungkin seringkali kalau kita baca lewat begitu saja. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kira-kira apa yang ada atau terkandung di dalam ayat 11 ini? Bapak Ibu saya bacakan sekali lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu lihat, apa yang dapat Bapak Ibu pelajari dari ada yang tahu nggak? Ini luar biasa loh ayat ini. Di mana letak luar biasanya? Ada yang tahu? Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat. Ada penggabungan 4 gelar sekaligus. Ada penggabungan 4 gelar sekaligus. Itu dikatakan apa? Juru selamat, Kristus, Tuhan, kota Daud. Kota Daud itu menggambarkan kota raja ya, dari Daud. Bapak Ibu lihat ya, ada penggabungan 4 gelar sekaligus di dalam ayat 11. Ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Ini menyiratkan apa? Ini memberikan satu penegasan bahwa bayi yang lahir itu Bapak Ibu benar-benar bayi yang dahsyat. Bayi yang lahir itu bayi yang luar biasa. Bayi yang lahir itu bukan sembarang bayi Bapak Ibu yang terkasih. Itulah sebabnya kenapa di dalam ayat 11 sampai ada 4 gelar yang menempel pada bayi itu. Ini memberikan satu gambaran, satu penegasan bahwa bayi itu tidak lain adalah pencipta. Bayi itu tidak lain adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan manusia. Menyatakan Bapak Ibu yang terkasih, betapa bersyukurnya kita kalau kita mendapatkan anugerah. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-14 yang kita baca tadi juga. Di dalam ayat 14 dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu kita melihat beberapa kontras yang indah di dalam ayat ini. Kontras itu ya, kayaknya berlawanan ya. Di mana Bapak Ibu coba kita lihat. Kemuliaan dengan damai sejahtera. Ya, kemuliaan dengan damai sejahtera. Sorga dengan bumi. Allah dengan manusia. Bapak Ibu lihat, luar biasa sekali ya. Jadi ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Akibatnya ada damai sejahtera. Ya. Sorga yang begitu mulia, begitu agung Bapak Ibu. Dengan bumi yang penuh dengan dosa. Kemudian Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, manusia yang kotor karena dosa. Kelahiran Yesus membawa pujian bagi Allah di sorga sekaligus damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Orang-orang yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, ini kita dapat lihat betapa dahsyat dan luar biasanya berita yang diterima oleh para gembala waktu itu. Ya, diterima oleh gembala pada waktu itu. Dan tentu juga
bagi kita hari ini. Ya. Berita yang diterima oleh para gembala itu, pujian yang disampaikan oleh malaikat begitu luar biasa. Tentu juga ini menjadi berita yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang paling penting selanjutnya Bapak Ibu adalah apa yang menjadi respon para gembala. Dan apa yang menjadi respon kita. Ya kan? Setelah mendengar satu pujian yang begitu dahsyat, satu pujian yang begitu luar biasa. Apa respon para gembala Bapak? Kita lihat Bapak Ibu ya, respon gembala ya. Kita lihat ayat 15 ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, jadi malaikatnya kembali ke sorga nih. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu lihat, apa yang menjadi respon para gembala? Yang menjadi respon para gembala adalah mereka percaya dan taat. Percaya dan taat. Lihatlah keyakinan dan ketaatan dari para gembala ini dengan cepat-cepat dikatakan dalam bacaan tadi. Mereka berangkat mencari bayi Yesus. Ada satu kerinduan, ada satu semangat yang sangat besar sekali untuk apa? Untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang terkasih? Apakah dalam kehidupan kita saat ini juga ada satu gairah yang begitu luar biasa? Ada satu semangat yang begitu besar sekali untuk selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan apakah kita sungguh sudah menemukan Dia dan menempatkan Dia di dalam hati dan hidup kita seperti khotbah saya tanggal 24 malam yang lalu. Kalau Tuhan Yesus sungguh ada dalam hati kita Bapak Ibu, sudahkah kita menaati Dia di dalam kehidupan ini? Gembala meresponi dengan tepat. Dengan cepat-cepat, itu berarti mereka percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak mungkin mereka mau cari bayi itu, betul nggak? Kalau mereka tidak mau taat, nggak mungkin Bapak Ibu mereka mencari bayi itu. Ngapain saya capek-capek nyari? Tetapi mereka percaya dan juga mereka taat. Bapak Ibu, ini satu respon yang penting juga dalam kehidupan kita sekarang. Bahwa kita sebagai orang percaya harus percaya kepada Tuhan dan menaati. Lalu respon yang kedua Bapak Ibu lihat dalam ayat 20. Di dalam ayat 20 itu dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah. Memuji dan memuliakan Allah. Kita dapat melihat bagaimana luapan sukacita dan kegembiraan yang begitu besar terpancar dengan jelas di sini Bapak Ibu. Pujian para malaikat, kita lihat tadi pujian para malaikat itu menjadi satu pujian juga bagi mereka. Damai sejahtera dijanjikan di dalam bacaan kita tadi, pasal 2 ayat 14 sudah menjadi milik mereka. Hidup mereka dikuasai oleh sukacita. Damai sejahtera. Apakah hidup kita juga diwarnai oleh sukacita surgawi? Apakah hidup kita juga Bapak Ibu memuji dan memuliakan nama? Apakah hidup kita juga Bapak Ibu sungguh mengagungkan dan membesarkan nama? Inilah respon dari para gembala. Bagaimana dengan respon kita yang sudah mendapatkan anugerah besar, yang mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Apakah kita juga respon dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu di dalam kehidupanku untuk senantiasa memuji nama Tuhan. Memuji bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga memuliakan Allah. Memuliakan Allah dengan apa? Dengan hidup. Memuliakan dengan Allah, dengan apa? Dengan kesaksian seperti para gembala. Mereka sudah mendapat berkat yang begitu besar. Mereka pun rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita juga memiliki respon yang sama di dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam sepanjang hidup kita, kita juga rindu apa? Memuji nama Tuhan dan memuliakan nama. Muliakanlah nama Tuhan Bapak Ibu lewat hidup. Muliakanlah nama Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita. Muliakanlah nama Tuhan lewat kasih kita kepada orang lain. Muliakanlah nama Tuhan lewat kebaikan-kebaikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Muliakanlah Tuhan dengan hidup menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Muliakanlah Tuhan Bapak Ibu, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan mereka juga mendapat terang yang sejati. Mereka mendapatkan damai dan sukacita yang sejati.
Kalau saya boleh bertanya pagi ini kepada kita semua, baik yang di gereja maupun di rumah, Bapak, terima kasih. Di dalam sepanjang hidup kita, apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Sudah belum, Bapak? Sudahkah kita mengisi hidup kita ini untuk memuliakan nama? Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, kita lihat bagaimana respon dari para gembala. Yaitu hidup penuh optimis. Ya. Awal tidak berpengharapan. Tapi sekarang mereka penuh dengan pengharapan. Dulu putus asa, tapi sekarang penuh dengan keyakinan. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari sikap mereka yang memuji dan memuliakan Tuhan tadi. Itulah sikap mereka, ada satu perubahan yang begitu luar biasa. Hidup penuh dengan optimis. Dulu putus asa, Bapak Ibu yang terkasih. Dulu tidak ada pengharapan. Dulu tidak ada keyakinan. Tetapi sekarang ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka memiliki satu pengharapan yang begitu besar. Mereka memiliki satu keyakinan begitu besar. Itulah sebabnya Bapak Ibu mereka pulang memuji Tuhan dan memuliakan nama. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, apakah kita yakin dan optimis, Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa memimpin hidup kita di tengah-tengah pergumulan yang berat yang mungkin sedang Bapak Ibu dan saya hadapi, termasuk di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir ini. Kan saya mendengar ada varian yang terbaru lagi, Bapak Ibu ya. Kalau kemarin varian terbaru apa, Bapak Ibu? Omikron. Ada lagi, Bapak Ibu, yang terbaru. Tahu namanya? Omega itu mentega, Pak itu, Pak. Kalau nggak salah namanya Delmicron ya. Itu keluar baru lagi, Bapak Ibu, namanya Delmicron. Saya bilang ini kapan selesainya ya? Belum selesai Delta, Omikron keluar, ini keluar lagi Delmicron namanya, Bapak Ibu. Kayaknya lebih canggih lagi ya, daripada Omikron ya. Omikron aja sudah begitu cepat penyebarannya, ya. Apalagi yang terbaru ini. Nanti setelah Delmicron, nggak tahu lagi namanya apa, perkedel mungkin, nggak tahu saya namanya apa ya. Entah ke perkedel, entah apa, nggak tahu saya namanya. Wah, kapan selesainya? Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, betul nggak? Kapan berakhirnya Tuhan? Semua itu membawa dampak dalam hidup saya. Bisa saja kita jadi putus asa, betul? Bisa saja kita menjadi kecewa. Bisa saja kita menjadi orang yang tidak berpengharapan. Kapan Tuhan? Tapi Bapak Ibu, berita Natal mengingatkan kita untuk optimis, untuk yakin bahwa Allah kita Allah yang setia. Namanya Immanuel. Apa artinya? Dia selalu beserta dengan kita di dalam situasi, di dalam kondisi. Inilah respon dari para gembala ketika mereka mendengar pujian dari malaikat yang begitu luar biasa. Percaya dan biarlah kita juga percaya dan taat kepada Tuhan. Tidak pernah ragu di dalam mengikut. Tetap setia dalam mengikut. Menaati apa yang menjadi perintahnya dalam hidup kita. Dan biarlah yang kedua, Bapak Ibu, respon kita juga seperti para gembala. Rindu untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Ya, kita rindu nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, hidup penuh. Allah itu setia. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia yang menyertai kita sampai kepada kiranya benar firman Tuhan pagi ini boleh memberikan satu sukacita, memberikan satu kekuatan dalam hidup untuk langkah berjalan bersama Tuhan. Biarlah pujian ini juga menjadi satu kerinduan bagi kita, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam panjang. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Dialah setiap kami rindu seperti para malaikat yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan itu juga yang membuat para gembala memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami yang hidup di zaman anugerah ini juga senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh percaya
taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Biarlah kami penuh dengan optimis dalam kehidupan ini. Bahwa Allah yang setia itu, yang Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Allah senantiasa menyertai kami, bahkan sampai berkesudahan zaman ini. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu di dalam dunia. Engkau Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha besar. Tetapi Engkau mau datang ke dalam dunia yang kotor ini untuk mencari kami, orang yang berdosa, untuk diselamatkan. Tuhan, bukankah ini berita besar? Bukankah ini kabar baik bagi manusia? Karena itu, biarlah setiap kami boleh ambil bagian di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin itu keluarga kami yang masih belum percaya dan mengenal Engkau. Teman-teman kami, rekan kerja kami, lingkungan kami yang masih belum mengenal Tuhan. Biarlah kabar baik, kabar kesukaan, berita yang besar ini kami pun bagikan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Mary. Saya mengajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Sebagai orang percaya, mari kita mengakui iman kepercayaan kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui amplop yang nanti dapat dimasukkan di kotak yang ada di depan, maupun transfer, ataupun juga melalui QR Code yang sudah tertera di bangku di depan Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama kita dengan bersuka cita memujikan Dia lahir untuk kami. Sama dengan manusia, Dia
saya ngajak setiap kita untuk boleh menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bagi persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena atas berkat pemeliharaan-Mu kami boleh ada sampai dengan detik hari ini. Kami boleh bernafas secara gratis dan cuma-cuma adalah bukti pemeliharaan dan kasih-Mu besar kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami. Dan juga sebagai bukti Tuhan, kami ingin menyerahkan diri kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai setiap kami ya Bapa. Kiranya Tuhan juga mau pakai persembahan kami untuk perkembangan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah gereja kami tempat ini boleh bertumbuh menjadi garam dan terang di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, untuk majelis baru yang sudah dibentuk, yang sudah Tuhan pilih, dan juga yang sebentar lagi akan diteguhkan. Tuhan, kami mau berdoa supaya setiap orang-orang yang sudah Tuhan pilih boleh memiliki kesatuan visi dan misi yang sama, boleh memiliki kesatuan hati ya Tuhan, untuk mereka boleh menjadi contoh dan teladan, untuk mereka boleh membawa gereja kami tempat ini juga boleh semakin berkembang ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati untuk majelis yang baru yang sudah dibentuk ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Tolong kami untuk boleh selalu optimis, tolong kami untuk boleh selalu percaya ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah berubah. Engkau sudah memberkati dan menyelamatkan kami dulu, dan juga Engkau akan berkati kami sekarang, dan juga yang akan datang ya Tuhan. Kami mau berjalan untuk di tahun yang baru bersama-sama dengan Engkau juga ya Tuhan. Ya Tuhan memberkati studi kami, Tuhan memberkati untuk pekerjaan kami, Tuhan yang memberkati kehidupan keluarga kami ya Bapa. Dalam setiap segala aspek yang kami kerjakan, Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, baik yang di pusat hingga yang di daerah. Ya Tuhan mau senantiasa memberikan hikmat dan bijaksana-Mu ya Bapa, supaya para pemimpin bangsa kami ini juga boleh dengan takut dan rasa tanggung jawab boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa supaya setiap permasalahan yang dihadapi bangsa kami juga boleh terselesaikan ya Tuhan. Terkhusus untuk pandemi yang mungkin terkesan tiada berakhir ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong ya Tuhan supaya kami boleh mengambil bagian berpartisipasi ya Tuhan, sekecil apapun kiranya Tuhan mau tolong. Kami boleh menjadi masyarakat yang taat dan patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah diberikan. Dan juga untuk setiap pemerintah yang sudah menyiapkan program-program, mungkin vaksinasi maupun apapun itu, kiranya Tuhan yang mau tolong ya Bapak, supaya bangsa dan negara kami juga boleh terselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk waktu dan tempat selanjutnya saya persilakan kepada Lose Hendra. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam peneguhan majelis, mana kita sudah mewartakan sampai beberapa minggu, ya, waktu yang lalu, dan hari ini puji Tuhan mereka akan diteguhkan, ya. Kiranya Tuhan yang akan memimpin, menyertai setiap rekan-rekan yang sudah Tuhan pilih melayani gereja. Saya akan memanggil setiap rekan-rekan majelis yang sudah terpilih nanti bisa berdiri di depan, ya. Mulai dari ketua, yaitu Bapak Go Chin Kyong. Kemudian sekretaris 1 Bapak Yendi Firdiansyah. Kemudian sekretaris 2 Saudari Fani Krarin Enda. Kemudian bendahara 1 Bapak Bambang Haryanto. Kemudian bendahara 2 Saudari Yesika. Anggota Bapak Chandra Wijaya. Kemudian Bapak Hartono. Kemudian Ibu Yuli Budi Harti.
Yang terakhir, Saudara Juan Sebastian. Saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peneguhan majelis sesuai dengan tata gereja dan juga formula dari peneguhan majelis. Yang pertama, Bapak Ibu, sesuai dengan catatan dalam Kisah Para Rasul 6, pada mulanya rasul-rasul yang melaksanakan semua hal berkenaan dengan pelayanan, tapi oleh karena tidak setiap pelayanan dapat diatasi para rasul, maka mereka menunjuk 7 orang untuk secara khusus menangani orang-orang miskin. Dan jabatan ini tetap dipertahankan oleh gereja sampai saat ini. Bahkan bukan hanya memperhatikan orang-orang miskin saja, tetapi juga mencakup bidang administrasi gereja dan pelayanan-pelayanan lainnya. Sebagaimana anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga setiap anggota gereja terpanggil untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Saudara-saudara yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya adalah yang terpilih sebagai majelis gereja untuk periode tahun 2022 sampai 2023. Oleh karena itu kita akan meneguhkan dan mendoakan mereka agar Tuhan memakai mereka dalam pelayanan gereja. Perintah Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13 menyebutkan bahwa diaken-diaken dalam hal ini saudara-saudara yang terpilih sebagai majelis gereja haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Yakin haruslah suami dan satu istri, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik peroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Adapun beberapa nasihat yang perlu kita perhatikan, secara khusus yang ditujukan kepada rekan-rekan majelis yang saudara-saudara yang kami kasihi, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih saudara-saudara sebagai majelis gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazaret Pondok Indah, Surabaya. Oleh sebab itu hendaklah saudara-saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan tekad pelayanan. Dengan setia melayani Tuhan dan gerejanya. Dengan sepenuh hati berusaha melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudari. Sekarang berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki tekad dan janji saudara-saudari di hadapan Tuhan dan gerejanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudara yakin dengan segenap hati bahwa saudara-saudara telah terpanggil oleh Tuhan dalam jabatan majelis dan bersedia untuk senantiasa setia dalam pelayanan kudus ini? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kehidupan saudara? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab dan melaksanakannya, sehingga saudara-saudara maju dalam kehidupan rohani, memuliakan Allah dan menjadi teladan dalam hidup saudara? Pertanyaan yang keempat, yang terakhir, apakah saudara-saudara bersedia mentaati dan melaksanakan tata gereja dan peraturan khusus serta segala keputusan persidangan sinode gereja Kristus Tuhan dan memenuhi segala tanggung jawab dan kewajiban saudara sebagai seorang majelis gereja? Apakah jawab saudara Ketua Bapak Yendi Firdiansyah, kemudian Saudari Tiffany Klarin, kemudian Bapak Bambang Hag, kemudian Saudari Yesika, kemudian Bapak Chandra Wijaya, kemudian Bapak Hartono, kemudian Ibu Yuli Budi Harti, kemudian Saudara
Juan Sebastian. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah menyatakan kepercayaan dan kesediaan mereka, dan biarlah hari ini Tuhan akan meneguhkan setiap mereka untuk jabatan yang Tuhan sudah percayakan. Saya persilakan untuk majelis yang diteguhkan untuk tutup. Mungkin bagi Ibu bisa diberikan bantal ya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita akan meneguhkan rekan-rekan majelis yang terpilih. Mari Bapak Ibu silakan untuk mari Bapak Ibu kita selalu mendukung supaya setiap rekan-rekan yang sudah terpilih dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia akan arahkanlah hatimu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus boleh meneguhkan dan menguatkan di dalam jabatan majelis ini. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat pelayanan dan hidup. Amin. Silakan rekan-rekan majelis yang terpilih untuk bisa bangkit berdiri. Boleh menghadap kepada jemaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan bahwa majelis baru Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazaret Taman Pondok Indah, Surabaya, periode tahun 2022-2023 dengan resmi terbentuk. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memakai setiap rekan-rekan yang terpilih untuk dapat menjadi alat bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Biarlah lewat pelayanan mereka dan hidup mereka, Gereja GKT Taman Pondok ini makin bertumbuh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala. Kita dukung mereka di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau berkenan memakai saudara-saudari kami ini menjadi majelis gereja di samping hamba-Mu untuk memperlengkapi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus melalui jemaat-Mu di tempat ini. Sekarang kami mohon kiranya Engkau menguduskan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai majelis. Kami mohon kepadamu, berikanlah iman yang teguh dan setia, serta kesetiaan dalam pelayanan mereka, dan lengkapilah mereka dengan karunia-karunia yang mereka perlukan dalam pelayanan mereka. Karunia hikmat, karunia keberanian, karunia membedakan roh dan kebaik-bajikan, agar mereka cakap melakukan jabatan mereka. Berikanlah kepada mereka kemampuan untuk mengatasi segala kesulitan dan persoalan gereja dan rumah tangga mereka, agar mereka dapat melayani dengan baik. Demikian juga supaya setiap orang melaksanakan jabatannya dengan setia, membesarkan namamu, serta melebarkan kerajaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sungguh-sungguh memberkati rekan-rekan majelis yang terpilih ini. Kiranya Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Biarlah lewat pelayanan dan hidup mereka, Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terpujilah Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Majelis yang baru bisa menghadap saya kembali. Bapak Ibu yang terkasih, majelis periode 2022-2023 yang akan diwakili oleh Ketua Majelis Bapak Go Chin Tiong akan menyatakan pernyataan tekad. Namun sebelum mereka menyatakan pernyataan tekad, mereka akan menandatangankan pernyataan dulu dimulai dari Ketua.
Bapak Ibu jemaat bisa duduk kembali. Kami persilakan untuk Ketua Majelis. Kami akan membacakan surat pernyataan dari Departemen Sinode Gereja Kristus Tuhan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pada hari ini, Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2021, diteguhkan sebagai Majelis Gereja Kristus Tuhan GKT Jemaat Nasaret Pondok Indah dengan masa jabatan Desember 2021 sampai November 2023 oleh Pendeta Hendra Liu. Dengan hati yang bersyukur, kami menerima tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dan jemaat kepada kami. Kami berjanji dan bersedia untuk 1. Menerima dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan setia serta berpedoman dan memegang teguh firman Tuhan. 2. Menerima kepercayaan Gereja Kristus Tuhan sebagai gereja yang berpegang pada dogma historis dari Gereja Injili yang mengacu pada teologi reform berdasarkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Belgika, dan katekismus Heidelberg. 3. Mentaati dan melaksanakan tata gereja dan peraturan khusus Gereja Kristus Tuhan, serta segala keputusan persidangan sinode Gereja Kristus Tuhan. Demikian pernyataan ini kami buat, semoga Tuhan memberkati. Majelis yang membuat pernyataan dengan dan diteguhkan hari ini. 1. Go Jin Kyung, jabatan Ketua. 2. Yendi Firdiansyah, jabatan Sekretaris 1. 3. Tefani Clarin Angela, jabatan Sekretaris 2. 4. Bambang Haryanto, jabatan Bendahara 1. 5. Yesika, jabatan Bendahara 2. 6. Chandra Wijaya, jabatan anggota. 7. Hartono, jabatan anggota. 8. Yuli Budiarti, jabatan anggota. 9. Johan Sebastian, jabatan anggota. Yang meneguhkan Bapak Pendeta Hendra Liu. Demikian surat pernyataan kami. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengharapkan kita semua dapat terus mendukung, ya, dukung pelayanan dari majelis yang baru. Paling tidak dukunglah dalam doa, ya, dukung dalam doa supaya mereka dapat melaksanakan amanat yang Tuhan berikan ini baik-baiknya bagi gereja kita GKT Taman Pondok Indah. Amin. Terima kasih rekan-rekan majelis. Silakan ambil tempat duduk kembali. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Dalam hidup
Mari Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doksologi, kemudian berkat dan amin song. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah kita seperti malaikat di sorga yang memuji, memuliakan oleh karena kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Biarlah kita boleh belajar respon yang baik seperti para gembala yang percaya dan taat untuk melakukan perintah Allah dalam hidup. Dan kita rindu dalam sepanjang hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Optimis sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah datang ke dalam dunia ini, yang senantiasa memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Tuhan yang setia, yang Immanuel, yang senantiasa melindungi engkau, menjaga setiap langkah-langkah hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Dia Tuhan yang senantiasa memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sejati. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian silakan duduk, silakan ambil saat teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pelayanan di gereja. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan jika pelayanan ibadah malam Natal dan Natal kemarin Tuhan berkati jalan dengan baik. Ya, terlebih juga cuaca Tuhan kasih yang baik. Padahal kemarin sempat mendung. Ya. Kita percaya Tuhan terus memimpin sehingga kita dapat beribadah dan menikmati. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, atas nama hamba Tuhan, majelis, kami mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga terus melengkapi rekan-rekan dan memakai rekan-rekan dengan luar biasa. Ya. Semangat untuk majelis yang baru, untuk melayani Tuhan dengan setia, dan biarlah kita semua dapat terus dukung dalam doa, supaya rekan-rekan majelis yang terpilih ke depan, Tuhan melengkapi mereka dan memakai mereka dengan lebih heran lagi. Ya, Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan beberapa hal juga berkaitan dengan ibadah kita. Ya, tanggal 31 kita ada malam refleksi, ada acara tahun, mulai pukul 18, ya, 18.30. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kita juga akan menggunakan Zoom.
Zoom, dan tatap muka di gereja. Ya. Jadi pada tanggal 31, saya ulangi, pada tanggal 31 kita ada malam refleksi dan acara tutup tahun. Pukul berapa? 18.30 di gereja. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti di gereja, kita juga akan sediakan Zoom. Ya, pakai Zoom supaya Bapak Ibu dapat mengikuti ya, dengan baik. Jadi bukan lewat YouTube, lewat Zoom. Tapi nanti saya usahakan juga, nanti Zoom-nya juga masuk ke YouTube. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak bisa buka Zoom, bisa mengikuti lewat YouTube juga. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi 31 kita ada malam refleksi dan acara tutup tahun di gereja. Juga bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di gereja, dapat mengikutinya lewat Zoom dan YouTube. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal 1, itu hari Sabtu, kita akan ada ibadah buka tahun. Ya, ada ibadah buka tahun. Jam berapa? Pak Hasan ingat. Jam 9 pagi. Jadi ada ibadah buka tahun pada tanggal 1 jam 9. Bapak Ibu ya, jam 9. Bapak Ibu dapat hadir bersama-sama ya. Kemudian tanggal 2, itu hari apa Bapak Ibu? Minggu. Jadi sangat spesial kali tahun 2021 dan 2022 ini ya. Ibadahnya bisa berurutan ya. Kalau kemarin 24, 25, 26, nanti 31, 1 dan 2 Januari. Nah pada tanggal 2 Januari Bapak Ibu itu minggu pertama ibadah gabungan. Jadi dimulai pukul 9. Jadi setiap dengar kata gabungan pukul 9 ya, pukul 9. Tapi Bapak Ibu yang terkasih tetap harus mendaftar ya, supaya kami dapat tahu jumlah jemaat yang hadir sekaligus untuk dapat mengatur tempat duduk yang baik. Jadi saya mengharapkan baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, tolong Bapak Ibu yang ingin mengikuti malam refleksi, ibadah buka tahun tanggal 1 dan tanggal 2, tolong didaftar ya, didaftar. Oke Bapak Ibu, demikian ya. Jadi tolong Bapak Ibu mendaftar. Jadi untuk tutup tahun nanti Bapak Ibu kita juga seperti biasa ada acara, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Nanti ada game dan sebagainya. Baik, apakah ada tambahan? Ya, Bapak Ibu nanti ketika keluar akan diatur oleh Lose Hilda. Ya, terima kasih. Tolong doakan hari ini ada rapat majelis juga supaya Tuhan memberkati. Ini rapat perdana Pak Cingkyong ya, majelis baru atau tetap yang lama nih Pak masih Pak? Oh yang lama ya. Jadi tolong majelis lama Pak Ketua jangan pulang dulu nanti memimpin rapat. Baik, silakan Lose Hilda. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kemarin kita akan keluarnya satu-satu dengan barisan yang rapi. Karena kita akan bagi-bagi hadiah. Enggak, Saudara. Jadi nanti kita keluarnya yang rapi, mulai dari nomor yang kecil, kalau sudah lalu lintasnya padat akan saya stop dulu. Silakan Sarah. Nanti baru putar. Hari datang sungguh senang, mari kita. Kalau masih ada acara, bahagia, ada siwa-siwaan, ayo. Benci kamu corona. Ya, gitu ya. Masuk ya, sebenarnya. Masuk. 4, 3, 2, 1, action. Dia. Bukan diare. Diary. Maafin aku ya, karena kami kedatangan mama kami tidak sengaja mendengarkan doa papa. Ya, dan tidak. Nanti kakaknya memang gini loh. Berdiri. Mama. Loh, dah gitu Gak sengaja
Sengaja mendengarkan doa Bapak. Dua kali lagi, dua sampai akar. Mas tidak sengaja mendengarkan doa Bapak. Nah, itu api. Lagi satu kali lagi, api langsung jalan. Ya, Maafin aku ya Pak, karena tadi sebelum berangkat ke gereja, aku dan Mama tidak sengaja mendengarkan doa Bapak. hari ini. Mama, Karena apa yang kita semua rasakan tidak sebanding dengan apa yang Raja kita Tuhan Yesus yang kami bagaimana dengan budaya ini? Jemaat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan kita di acara Natal ini. Bye-bye.